para sunnah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Muhammad Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali Nawawi Rafi Jamin Bukan Hadisin wal qura wal mufassirin bi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakin Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Qura Ajmain Sumaila Arwai Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyayina wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 116 ya. Paron wa yusannu ayah bisa ba'da sholati liya'tiya bizikri wa du'ai alwaridaini ba'da sholati li'anna tarka zalika li'anna tarka zalika jubuwatun ai i'radun bainal abdi wa rabbihi liwali anna du'a mustajabun ba'da sholati. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma ay aqrabu ilal ijabah. Qala jawful laili wa duburus sholatil maktubati. Rawahu Tirmidzi. Wa kana sallallahu alaihi wasallama idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Wa qala sallallahu alaihi wasallama man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabalil bahri wa kuma muslimun. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan ya kerjaan yang disunatkan nih dalam sholatnya. Nah di sini ya far'un cabang masalah nih. Wa yusannu ayah bisa ba'da sholati, disunatkan menahan diri sesudah sholat. Ya, jadi habis sholat jangan berangkat dulu, berangkat ya, pulang kemana gitu ya dari tempat sholat. Nah gitu ya, pada sholat ngapain? Dia atiya bizikrin, supaya dia kerjain zikir, wa doa dan doa ya. Artinya dia nahan diri, jangan berangkat ya, jangan gerak dari tempat sholat ya untuk mengerjakan zikir dan doa. Al-warida ini zikir dan doa yang warid ya dari Rasulullah SAW ba'da sholat, sesudah sholat. Jadi kerjain tuh zikir dan doa yang warid dari Rasulullah ya. Kenapa? Li'an natar kazalika jupuwatun, karena meninggalkan zikir dan doa habis sholat dianggapnya orang itu menjauh
atau berpaling, ai i'radun bainal abdi wa rabbi, artinya dia berpaling antara si hamba dengan Tuhannya. Ya, jadi kalau kita habis sembahyang langsung kita berangkat, kita jalan, berarti kita dianggap tuh ya berpaling, nggak mau deket sama Allah gitu ya. Jadi nahan dulu dikit diri kita gitu ya. Gitu ya. Wali anna doa mustajabun ba'da sholat, karena doa ya yang kita baca sesudah sholat itu mustajab, artinya Allah terima doa kita tuh ya habis sholat. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi ditanya oleh sahabat ya, ayo doa asma ya Rasulullah, doa yang di mana tuh yang didengar sama Allah ya, doa kita kapan, di mana yang didengar sama Allah gitu. Qala, jawab Rasulullah ya gitu, asma ai aqrab ilal ijabah, artinya yang dekat diterimanya. Nah, qala, jawab Rasulullah, jaubul laili, di tengah malam ya, kita berdoa di tengah malam. Nah, itu Allah lebih ya mendengerin tuh doa kita ya, lebih diutamakan, dijabahkan. Nah, di mana lagi? Wadu burasalawatil makdubati, dan sesudah selesai sholat yang 5 waktu ya, yang wajib gitu ya. Tuh ya. Jadi kita jangan udah berangkat dulu, habis selesai sholat duduklah ya, baca zikir dan doa ya, karena habis sholat doa kita didengar, dijabah oleh Allah. Hadisnya rawahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallam idzan sarafa min salatihi, Rasulullah tuh habis selesai dari salatnya istaghfara salasan, Rasulullah baca istighfar 3 kali. Jadi begitu selesai salam Rasulullah tuh astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tuh 3 kali. Waqala, kemudian Rasulullah baca lagi doa Allahumma antas salam wa minkas salam ya, wa barakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram gitu ya, antas salam ya itu ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, man sabbahallaha dubura kulli salatin, siapa orang yang bertasbih sesudah sholat tuh ya, tisalasan wasalasina 33 kali, habis sembahyang dibaca subhanallah 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 33. Nah ya gitu ya. Wa hamidallah salasan wasalasin, dan dibaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah 33. Wa kabbara, dan takbir Allahu akbar 33 kali juga. Summa qala, kemudian dia ucapkan, dibaca tamamal mi'ah, untuk 100 ya, sempurna jadi 100 kan, 33 kali 3 kan 99. Nah, tambahin 1 supaya 100, apa tuh di akhirnya biasa. Nah, itu ya, setelah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi cukup 100. Nah, itu kata Nabi, siapa yang baca itu ya, nah, gufirat lahu khotoyahu ya, Allah ampunin buat dia itu dosa-dosanya ya, diampunin buat orang itu dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya banyak seperti busa di laut gitu ya, sekalipun dosa kita banyak tuh tetap Allah bakal ampunin gitu ya. Nah, itulah ya, sayang jangan sampai ditinggal. Kalau habis sholat tuh ya duduklah ya, dulu baca tuh zikir tuh ya gitu. Rawahuma Muslimun, telah meriwayatkan kedua hadis ini Imam Muslim tuh gitu ya. Nah, itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza salima minas sholati, apabila ya Rasulullah tuh salam dari sholatnya, qala ya, Rasulullah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini biasa kita baca tuh habis bayang maghrib, ya, bayang subuh. Itu la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir tuh. Ya. Nah, ya. Nah, di sini enggak dibilang habis maghrib subuh, berarti habis selesai sholat tuh. Jadi 5 waktu sholat mana aja gitu ya. Nah, itu ya setiap sholat. Tapi kita sini yang umumnya udah banyak ya habis maghrib sama subuh. Nah, terus lagi Rasulullah baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sini enggak ada wala radda ya, dalam riwayat yang lain itu ada wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd itu dia doa tuh. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan dan tidak ada bisa yang memberi apa yang engkau mencegahnya. Ya wala radda lima qadaita, enggak ada yang bisa mencegah apa yang engkau telah ya tetapkan tuh qadain, dan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada manfaat usaha ya kecuali usaha dari engkau ya Allah. Nah itu ya Nabi baca tuh. Ya, rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kama fi syarhil asli. Wa fi nihayatil amali, dan di dalam kitab Nihayatul Amal, ya, gitu. Wa warada fil hadisi, dan warid datang hadis tuh. Innal qiyamata alfu haulin adnaha sakaratul maut. Ya, dalam hadis dikatakan sungguhnya kiamat itu ada 1000 macam ketakutan. Ya, dari kiamat tuh nanti itu ada 1000 macam haulin ya, ahwal ya. Nah, ya 1000 macam tuh ya rasa ketakutan. Nah, gitu ya. Nah, haulin. Adnaha yang paling ringan tuh ya ketakutan itu apa? Sakaratul maut, yaitu sakaratul maut. Akhirnya sada iduhu, kesulitan dalam mati nih gitu. Wa innal mauta ya gitu tis'atu jazabatin li alfi darbatin bisayfi ya. Karena ya al maut tuh karena lil mauti ya, karena bagi mati itu tis'ata jazabatin, yaitu ada 9 macam ya jazabatnya. Jazabat tuh ya artinya pukulan dah ya, li alfi darbatin ya bisayfi, yaitu ya satu ya pukulan itu ya li alfi darbatin bisayfi, itu bandingan satu jazabat itu 1000 kali pukulan dengan pedang gitu, artinya 1000 kali tabas tuh gitu ya. Ahwanu min jazbatin minha, itu yang paling ringan katanya gitu ya. Paman arada ayyanju min tilkal ahwali, siapa orang yang ingin selamat dari huru-hara, dari ketakutan seperti itu, falyakul, hendaklah dia baca ya asra kalimatin 10 kalimat khalfa li sholatin, yaitu setiap ya selesai sholat. Nah, qalu ya Rasulullah, sahabat bilang ya Rasulullah, mal kalimatu, apaan tuh kalimat itu ya yang 10 kalimat. Qala, jawab Rasulullah, yaitu kalimatnya bacanya a'dadtu likulli haulin ya gitu ya. Ya gitu. Apa tuh ya kulli haulin ya atqahu fid dunya wal akhirah ya. Nah ya a'dadtu likulli haulin ya gitu. Ya, aku sediakan bagi setiap haulin ketakutan itu alqahu fid dunya ya, yang dia ya jumpainya di dunia wal akhirah, di akhirat, yaitu apa? La ilaha illallah ya, itu kalimat la ilaha illallah. Ya itu ya. Ya. Ya, jadi adat tulikaulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin
masya Allah, walikulli nikmatin alhamdulillah, walikulli rahain wasiddatin wa syukru lillah, walikulli a'jubatin subhanallah, walikulli zanbin astaghfirullah, walikulli maksiatin mikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, walikulli daikin hasbiyallah, walikulli qadain wa qadarin tawakkaltu 'alallah, walikulli ta'atin wa maksiatin la haula wala quwata illa billah. Intaha do gitu ya. Nah ya, jadi ya Rasulullah bilang tuh ya, sungguhnya ada hari kiamat itu jadi ada 1000 macam ya rasa ketakutan. Yang paling ringan yaitu ya sakaratul mautnya, sulitnya. Wa innalil maut, dan bagi mati itu ada tis'atu jazabatin ya, 9 ya, gituan apa tuh seksaan gitu lah ya. Nah gitu ya. Li alfidor batin bisaifin ya afwanu min jazbatin minha, yaitu ukurannya satu jazbah itu ya, satu seksaan itu 1000 kali ditabas dengan pedang, itu yang masuk paling ringan katanya gitu. Nah ya, nah kemudian Rasulullah bilang siapa yang ingin selamat dari ya itu ketakutan itu, hendaklah dibaca 10 kalimat setiap selesai sholat. Nah ya, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah apa tuh kalimat itu? Nah ya, nah jawab Rasulullah nih ya, kalimatnya itu a'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah ya. Nah itu ya, jadi kita baca tuh ya gitu ya. Nah ya, a'dadtu ya gitu, saya saya siapkan di kulli haulin, setiap kekhawatiran yang saya jumpainya tuh ya gitu di dunia dan akhirat, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah ya. Hanya kita banyakin baca la ilaha illallah tuh. Nah walikulli hammin wa ghammin masya Allah ya, kalau kita dapetin tuh ya ngerasa bingung, duka cita ya, bacalah kalimat masya Allah ya. Segala sesuatu itu adalah apa yang udah ditentuin oleh Allah. Masya Allah tuh apa yang dikehendaki Allah. Walikulli nikmatin, dan bagi setiap nikmat yang kita dapetin itu ucapin alhamdulillah gitu ya. Walikulli rahain wasiddatin, dan setiap yang seluas, roha tuh luas, wasiddatin sempit, itu asyukru lillah, artinya lagi senang ya, lagi susah ucapin alhamdulillah ya, asyukru lillah, syukur. Walikulli a'jubatin, setiap yang kita lihat tuh yang aneh-aneh, yang ya takjub, baca subhanallah gitu ya. Apaan aja tuh kalau kita lihat yang aneh, yang apa gitu, subhanallah. Nah walikulli zanbin, dan setiap dosa astagfirullah gitu ya. Walikulli musibatin, setiap dapetin musibah ya ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tiap musibah apaan aja, bukannya mati aja, bukan gitu ya. Nah ya, nah walikulli daikin, dan setiap yang rasa sempit picik itu ucapin hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Walikulli qadain, dan setiap yang ditentukan oleh Allah, wa qadarin, dan setiap takdir yang tetapkan oleh Allah, qada dan takdir, tawakkaltu ala Allah ya, saya berserah diri pada Allah. Walikulli ta'atin wa maksiatin, setiap perbuatan baik dan maksiat itu ucapinnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan ya melainkan dengan pertolongan Allah. Nah itulah ya, ini 10 macam
ya, bacaan yang bisa nyelamatin kita nanti dari ahwal ya, huru hara ya, rasa takut di hari kiamat itu ya. Intaha, selesai itu ya hari hadis. Kultu, saya bilang, wazada ba'dul masai ya, dan telah menambahkan sebagian para guru istihsanan ya, karena menganggap baik walikulli harakatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim, tambahan itu. Wa zakara Syekhul Islam fi Fathul Wahhab, dan telah menyebutkan Syekhul Islam ya, Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, anna kullan minad doa wa zikri, bahwasanya ya, atau juga anna kila minaz doa wa zikri, bahwa keduanya itu ya, doa dan zikir, yakunu sirran, itu bacanya sir ya, jadi enggak jahar. Lakin yazharu bihima, akan tapi baca zahar itu dengan kedua tadi, zikir dan doa, imamun, yaitu imam, yuridu ta'lima makmumin, yang ingin ngajarin si makmum. Jadi imam yang mau ngajarin si makmum boleh bacanya kenceng ya. Kalau kita yang udah bisa, yang udah bacanya pelan aja ya, jangan kenceng-kenceng gitu ya. Nah, fa'in ta'alamu, kalau mereka tuh udah tahu nih ya, si imam tuh udah tahu semua pada bisa, asarra, maka si imam ya, ya sir aja bacanya. Kama fi syarhil asli, sebagaimana yang dijelaskan di dalam syarah asal kitab nih. Nah inilah ya doa-doa tuh ya, banyak lagi nanti doa-doanya lain tuh di dalam kitab Azkar ya, Nawawi tuh. Nah itu banyak doa-doa habis apa tuh, habis sholat. Nah ini ya sebagian nih dia bawain di sini ya, doa-doa yang ya dalilnya kuat tuh, Bukhari, Muslim ya gitu ya, Syekhan. Nah itulah ya, hanya habis selesai sholat jangan buru-buru jalan, berdoa lah ya paling dikit, karena kalau kita jalan tuh habis berdoa, malaikat tuh yang apa tuh ya, yang heran ya, malaikat bilang udah kaya lo ya, dikata gitu ya. Nah, ya dikata gitu karena ngapa, nggak mau minta ya kan, kalau nggak mau minta kan berarti kaya orang ya gitu ya, mau malaikat tuh ya. Ya lagi memang bagusan kita berdoa daripada kan ada, kalau sekarang kan baca Quran tuh ya gitu kan ya, begitu salam-salam pegang Quran tuh ya itu kagak, bahkan lebih afdol doa, karena kita mengamalin nih hadisnya kan kuat-kuat tuh ya gitu ya. Sekarang kan ada tuh pada gitu ya, bisa apa salam-salam Quran, baca Quran tuh nggak punya waktu yang khusus. Quran itu adalah zikir ya, yang bebas kapan aja. Nah kalau ini kan ada doa-doa apa kan zikir khusus nih ya, zikir habis sholat itu ya. Kalau ada zikir-zikir yang khusus begini habis sholat itu lebih afdol dari baca Quran gitu ya, lebih afdol dari baca Quran itu ya. Nah yang sekarang kan banyak gitu tuh, baca Quran dianggap lebih afdol karena khairukum kan dianggap gitu hadisnya tuh, man ta'allamal Quran itu ya, belajar Quran. Nah ya, nah gitu. Nah kalau kita udah bisa, udah baca sih ya, Quran udah bisa baca. Nah sekarang zikirnya lah baca. Kalau kita tinggal berarti kita nggak ngamalin ya hadis ini ya, karena ini lebih afdol ya. Para ulama tuh ya mengatakan lebih afdol ya baca zikir yang warid ya daripada baca Quran tuh kalau habis sholat. Nanti kalau udah selesai tuh punya waktu kosong, nah baru baca Quran gitu ya. Ini sekarang terbalik tuh gitu ya, gitu ya, yang dianjurin ya. Nah kita tuh ya ditekenin baca gini ya, nggak dibaca, yang nggak ditekenin dibaca tuh habis sholat gitu ya. Nah itu ya, ini jangan sampai salah tuh gitu ya, dianggap baca-baca begitu tuh, yang kita baca begitu dianggap bid'ah ya gitu. Dia lihat tuh hadisnya kan gitu ya, habis sembahyang tuh baca nih bid'ah ya, padahal itu ya yang disunahkan oleh Rasulullah itu ya, Rasulullah kerjain habis sembahyang tuh kan, Rasulullah tuh habis sembahyang tuh baca istighfar, astagfirullahaladzim kan. Nah terus la ilaha illallah wa syarikalah ya, Allahumma anta salam ya, Allahumma la mani'a, terus jatuh ya banyak kan tuh, terus baca ini terus itu ya, doa dah
kan gitu ya. Nah itu dianggap bid'ah gitu ya, padahal tuh ya hadisnya kuat gitu ya. Nah artinya ini jangan sampai kita tinggal ya, karena kita tinggal tuh ya nggak baca doa dianggap gitu jupuwah ya gitu ya. Jupuwah artinya berpaling, menjauhkan diri dari Allah gitu ya. Nah habis itu ya ya. Kalau masalah tadi kencang atau nggak kencang, imam kalau imamnya nggak kencang kan? Iya. Jadi kita sendiri gitu. Iya, kita baca. Kalau kita nggak dengar nih imam baca, nah baca kita sendiri gitu. Ya umpama imam tuh nggak baca zikir, dia baca zikir tapi pelan. Nah kita nggak dengar, nah baca. Nah kalau kita dengar gitu kita ikutin, nggak apa-apa. Imam baca kan, ya imam baca tuh. Nah kita dengar tuh bacaannya baca dah. Ya, ini kan baca apa share begini, sampai lagi kayak di masjid nanti ada orang yang belum sembahyang kan, yang ketinggalan tuh, yang belum sembahyang, yang ada jangan sampai ganggu. Karena mentaswis orang yang sholat itu ya dosa gitu ya, nggak boleh gitu. Ini disuruh pelan kita kalau di masjid, apalagi kayak gitu masjid matruk tuh pinggir jalan ya. Pinggir jalan kan banyak orang pada mampir tuh bayang maghrib apa gitu. Nah ini baca wiridannya tuh pelan-pelan aja gitu ya. Itu jangan sampai ganggu di, apalagi kayak spektor gini banyak ada orang sembahyang kan jadi keganggu kan. Nah gitu, ini pelan aja. Kalau kayak speaker juga bacanya pelan aja, jangan ya keras-keras. Karena utamain orang yang sholat gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita dengar imam baca tuh, nah ikutin. Kalau nggak dengar ya kita baca sendiri gitu ya, gitu ya. Ya jangan ditinggal, biar punya zikir. Ya kan Nabi Allah bilang tuh man la wirdalahu fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wiridan ya sama monyet. Gitu ya, monyet kan cengak-cenguk jalan lompat cuno sama kayak monyet kan gitu ya, dilihatin sono nengok nggak ada udah tengok jalan aja kan gitu ya. Man laisa lahu ya wirdun bahwa kirdun tuh ya, siapa yang nggak punya wiridan ya berarti dianggap dia itu sama seperti monyetnya. Kita punya wiridan tuh, bacaan yang kita baca. Jadi doa-doa ya, karena doa-doa tuh yang udah disusun tuh ya, kayak habis maghrib, habis subuh, itu doa penting itu, karena udah disusun tuh dari ulama-ulama ya. Itu apalagi tuh ya yang nyusun Sadatul Alawiyin tuh ya, zikir-zikir itu tuh kan habis sembahyang subuh tuh ya, dari istighfar la ilaha illallah syarikalah Allahumma anta salam kan wa majirni minan nar, terus baca Fatihah, kulhu ya, ayat kursi ya, terus sampai subhanallah kan tuh ya, apalagi maghrib kan sampai kulillahumma malikal tuh ya, terus sampai bighairi hisab kan. Nah baru subhanallah ya 33, alhamdulillah, Allah akbar, terus nah ya, nah baru doa. Itu semua tuh doa-doa yang udah disusun begitu, itu semua doa-doa rezeki itu ya, doa-doa yang buat gampangin rezeki. Itu tuh rahasianya tuh ya, udah dibikinin tuh sama ulama, cuman kita nggak perhatiin, nggak apa ya, nggak tahu, kita anggap biasa-biasa aja. Padahal tuh kalau kita ya udah makan kita gitu, nah Allah bakal bukakan kita tuh ya rezeki itu gitu, pintu rezeki jadi gampang rezeki kita tuh habis maghrib, habis subuh ya kan gitu biasanya. Nah kalau zuhur asar kan nggak ada begitu kan ya, biasanya istighfar ruangan, nah Allahumma salam ya. Nah, ayat kursi gitu ya, subhanallah dan doa gitu ya. Nah, singkat aja tuh. Nah, itu maghrib dan ya subuh tuh ya, karena ya atrafun nahar tuh ya, maghrib ya ujung malam ya. Nah, subuh ujung siang gitu ya. Nah, baik kalau bisa tuh kita ikutin dulu buat selesai gitu. Nah, baru berangkat pulang tuh ya. Itu doa mengandung ya asrar daripada untuk memudahkan ya rezeki kita, supaya gampang dapat rezeki ya habis maghrib dan habis subuh gitu ya. Nah itu ya ya kalau bisa lagi kita tambahin lagi kan, nanti zikir-zikir lagi tuh banyak ya, zikir-zikir yang perlu ya kita baca tuh gitu ya. Nah terusnya, nah habis satunya. Nah di sini paslon fi auqati shalah al maktubah ya, wasakata tiha dan saktah-saktahnya nih ya. Ini pasal menyatakan tentang waktu sholat nih di sana ya. Paslon khamsu mawaqitus shalatil khamsi awalu waqti zuhri mail syamsi
akhiruhu masiru zil lisani sani mislahu ya mislahu ghaira zilil istiwa'i wa yazid awalan asri dakhala akhiruhu gurubu syamsin pada khala awalu maghribin ila ayyagruba asyafaqul akhmaru fi man tukhiba summa bihi waqtul isya idza khala wa sunnata khiru salatihi ila maghibil abyadi wa asfari ma'a wa akhiru sadiku fajrin tola'a ya khamsu salawat khamsu mawaqita salatil khamsi ya 5 waktu salat yang 5 nih ya awal waktu zuhrin awal waktu zuhur mailu samsi yaitu doyongnya tuh matahari akhiruhu akhirnya waktu zuhur masih ruzil lisai yaitu akhir ya waktu zuhur yaitu jadinya tuh bayangan sesuatu mislahu seperti dia itu ghaira zilil istiwa selain daripada zilil istiwa tuh wa yazid awalul asri dakhal kalau tambah dari bayangan itu berarti masuk waktu asar akhiruhu akhir salat asar ghurubu syamsin padakhal ya itu terbenamnya matahari maka masuk awalu maghribin awal salat maghrib ila ayyagruba syafaqul akhmari sampai ya tenggelamnya masuknya syafaqul akhmar ya mega yang merah fi man takhiba ya gitu ya nah itu ya nah awal ya maghrib tuh ya syafaqul akhmar fi man takhiba ai ihtabar ya yang di ya yang pernah di ya ihtibar tuh je coba summa bihi waktul isya'i dakhala setelah habis waktu maghrib maka masuklah waktu isya waman wasunnata khiru salatihi disunatkan mentakhirkan salat isya tuh ila maghibil abyadi sampai hilang mega yang putih wal asfar dan kuning ma'an artinya mega yang merah yang putih dan yang kuning itu enggak ada sama sekali gitu akhiruhu akhir salat isya sadiku fajrin tola'a terbitnya fajar sadik nah itulah ya itu waktu sholat 5 waktu nih. Paslon bi auqati sholatil maktubah ini pasal menjelaskan tentang sholat yang wajib nih 5 waktu ya gitu. Wasakata tiha dan ya sakta-saktanya. Khamsu mawaqiti sholat 5 waktu sholat al maktubah ayjin suha as-sadiq yaitu jenisnya yang benar alal khamsi yaitu atas yang sholat 5 waktu nih az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya was subuh yaitu zuhur asar maghrib subuh ya isya subuh fa awalu waktu zuhri awal waktu zuhur mailu samsi ya condongnya doyongnya tuh matahari ya bayangan tuh anwa soti sama dari tengah-tengah langit ila jihatil maghrib ke jurusan barat ya jadi matahari udah doyong ke sana itu udah masuk waktu zuhur wa akhiruhu akhir waktu zuhur masiru jadinya tuh zilsai yaitu bayangan sesuatu ya mislahu seperti itu seperti dia ghaira zilil istiwa'i selain dari bayangan istiwa ai ghaira zilil maujudi inda zawal yaitu selain ya bayangan yang ada waktu gelincirnya tuh wa zakara Suyuti dabitan 5 ripati zilil zawal telah ya menyebutkan Imam Suyuti ya catatan untuk mengetahui zilul zawal bayangan gelincirnya matahari bil aqdami dengan telapak kaki nih bil iklimil misri yaitu di negara Mesir murattaban yaitu dengan yang tertib ala suhuri kibtiyah yaitu menurut bulan kibti lakin naha la tahtalifu ya akan tetapi tidak berbeda mubtadi'an bituba
ya diawalin dengan bulan ya Tuba disebutnya tuh. Kalau kita bulan Januari dah gitu ya. Muhtatiman bi Kaihatki ya itu diakhiri dengan bulan Kaihak gitu, yaitu bulan Desember gitu tuh bulan ya zaman dulu tuh sebutnya Kitbi ya kaum Kitbi ya gitu. Nah ya pakola jamak tuha fi qaulil masruhi jumlah tuha ya gitu tozah jabah aiduha gitu ya itu singkatan huruf. Pahazihi isna asara harpan ini 12 huruf nih. Kullu harpin minha li syahrin. Setiap huruf itu nama bulan. Minas suhuril kibti ya, yaitu bulan Kibti gitu ya. Fa awalul hurufi at-ta. Huruf pertama yaitu ta. Walaha dan bagi ta itu tis'atun minal adad bil jumali, yaitu bilangannya ta itu 9. Ya itu di bawah tuh tok di bawahnya ada tulisan 9 bil jumali wa huwa wahia litubah gitu. Fayakunu zillu zawal maka jadilah bayangan zawal itu pihi tis'atu aqdamin, yaitu ada 9 kaki gitu. Wah kaza al-baqiyah begitu juga yang lainnya tuh. Wa idahu zalika penjelasan demikian itu ya pertama Tubah, Amsir, Barmahat ya, Barmudah ya, Wasnis ya, Bu'nah ya, Abib ya, Masra ya, Tut, Babah, Hatur, Kaihak gitu ya. Nah itu ya ada 12 tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tuh ya. Nah Tuba to itu tuh ini apa tuh bilangannya ada 9. Kalau Z ya nah itu 7 ya gitu ya. Nah terus lagi H 5, Jim 3, Ba 2, Alif 1, Hamzah 1, Alif, Ba 2, Hadal ya 4, Wau 6, H 8, Ya 10 gitu ya. Nah itu ya bilangan-bilangan huruf. Wa bizalika dengan ini yuk lamu diketahui duhul waktu zuhri masuk waktu zuhur, iza aradda duhul waqtal asri apabila kamu ingin mengetahui masuknya waktu asar, tazidu ala zilli zawal tambahin atas bayangan zawal tu sab'atu aqdamin, yaitu dengan 7 kaki gitu. Wahia miqdaru qomatika yaitu setinggi ya kadar pendirian kamu gitu ya 7 kaki. Artinya 3 orang itu tingginya biasanya 7 kaki gitu ya. Kan 1 kaki itu sekitar 30 cm kurang ya gitu ya, tidak 25-an dah ya 25 cm. Kalau 7 kan kalau 3 kalau 7 kan 21 ya 2 meter kan itu ya. Kalau orang dulu kali 2 meter ya, orang sekarang kan pendek-pendek kan ya. Ini dulu nih gitu ya. Ya lu kan kayak satu kaki kan segini nih ya, sejengkal tuh waktu kaki gitu tuh jengkalin aja tuh lapak kaki gitu ya, sejengkal kan kurang dikit apa lebih lebih ya gini sejengkal kan ya kan itu ya jengkal tuh ya. Ini 20 cm itu lebih kan jengkal itu ya jengkal tuh gitu ya. Nah gitu. Ini kan dulu belum ada jam ya, belum ada jam jadi nentuin tuh waktu sholat ya begitu kayak matahari gitu ya, belum ada jam. Nah kalau sekarang kita udah nggak capek-capek udah ya, udah ada tuh jam, ada jadwal gitu ya. Sekarang tuh udah jadwal tuh gampang, udah tuh jadwal sholat tuh udah ada ya gitu ya. Kayak sekarang tuh asar jam 3 kurang 10 menit ya udah asar ya gitu. Subuh jam 4 10 menit ya udah subuh gitu ya. Nah gitu 5:30 udah habis subuh, jangan bayang subuh 6 gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya li'anna qomatul insan karena ya tingginya orang itu setiap orang sab'atu aqdamin yaitu 7 kaki biqadamihi dengan lapak kakinya
Fatuk lamuduhulu waktul asri dapat diketahui masuknya waktu asar lianna ya waktul asri yadkhulu bisawiru ratu zilisai mislah ya dengan jadinya tuh bayangan sesuatu seperti itu ghaira zilli zawal selain daripada bayangan zawal wa yazidu ala zalika adna ziyadatin tambahin sedikit dah gitu kama qala sebagaimana dikatakan wa in yazid jika tambah zillu kulli syai'in jika tambah bayangan setiap sesuatu ala sab'ati aqdamin atas 7 kaki ya ghaira zilli zawal selain bayangan zawal tadi adna ziyadatin ya tambahan sedikit wa awwalu waqtil asri maka masuklah awal waktu asar waqad dakhala ya sungguhnya telah masuk tuh waktu asar wayuk tabaru bizalika dan dianggap yang demikian itu ya al-wuqufu ala mustawin yaitu diam di atas suatu yang sama yang rada wa naza'ama ala ra'si min nahwil imamah dan dibuangin tuh dicabut apa yang ada di atas kepala seumpama imamahnya tuh ya gitu. Nah wa akhiruhu akhir waktu asar urubus syamsi terbenamnya matahari iza gharabat apabila matahari itu terbenam dakhala maka masuklah awal waktul maghrib itu awalu waktu maghrib masuk awal waktu maghrib wayam tadu dan memanjang tuh waktu maghrib ila ayyagruba sampai ya terbenam asapakul ahmar apa tuh mega yang merah. Kalau mega yang merah itu udah kagak, nah itu berarti udah akhir waktu maghrib gitu. Bima aipil kaulil lazi pada kaul yang mengatakan itabaya ai ikhtira ya itu dengan pilihan ya gitu. Ya guru busapakil ahmar gitu. Suma kemudian bihi ai dengan terbenamnya tuh sapakul ahmar meganya merah waktul isya yaitu masuk waktu isya ai awwalu waqtiha yaitu awal waktu isya dakhala yang masuk walakin li ajli muraati karena akan tetapi karena menjaga daripada yang mengatakan bi adami duhuli awwali waqtil isya ada yang mengatakan belum masuk waktu isya bi guru bisa pakil ahmar dengan terbenamnya ya mega yang merah ya ada pendapat seperti itu. Nah sunnah takhiru sholatihi disunatkan mentakhirkan sholat isya ya sholatul mukallafi al isya salat yang diwajibkan tuh ya salat isya ila maghribis sapaki sampai terbenamnya mega yang merah sapakul abyad ya sampai terbenamnya mega yang putih wasapakul ahmar dan juga mega yang merah gitu ya asmar yang kuning ma'an jami'an wa akhiruhu akhir waktu isya ya sadikul fajrin tala'a yaitu fajar sodik yang terbit itu loh il fajri sodik yaitu terbitnya fajar sodik wa huwal muntasiru dau'uhu yaitu fajar sodik yang tersebar di punya cahayanya muqtaridan yaitu melintang minal upuki yaitu dari upuk bidomata ini dengan baca doma nawakis sami artinya dari penjuru langit min jihatil masriki dari jihad masrik dari timur ke barat tuh fajar ya gitu. Wa kharaja bi shadiq al-kadzib keluar dengan kata fajar shadiq yaitu fajar kadzib wa huwa yastatinya wa yatlu mustatilan yaitu yang keluarnya tuh fajar shadiq memanjang jihatu sama jurusan ya langit kayak kaza nabi sarhan ya seperti buntut ya ekor ya zibun ya serigala summa taqibuhu zulmatun kemudian diiringi dengan gelap tuh ya ghaliban umumnya summa yatlu'ul fajru shadiq kemudian baru terbit fajar shadiq katanya mustatilan ya yaitu yang memanjang munsasiran wa huwa aitulu'ul fajri shadiq yaitu terbitnya fajar shadiq ya awalu waktu subhi yaitu awal waktu subuh
Wayam tadu dan memanjang waktu subuh itu hatta antolaat tisamsu sampai terbitnya matahari ai ila tulu'iha artinya sampai terbitnya matahari wa akhiru aktis subhi dan akhir waktu subuh tulu samsi terbitnya matahari. Wafi kaulihi dalam perkataannya akhiruhu masih rozil lisai ya ibdalul ya ai alifan ya biduni muqtada siwa ya tawahumun anazalika mimma ya tasawwaguhu darurah ya ma'a annahu laisa minhu wa qalau qala akhiruhu masirul asyafi zilali misaluha ghairu ya ghairu ma ziliz zawali ya nah la salima min zalika gitu summa lam anna likulli salatin minal khamsi al maktuba sunnatun ya sunnatu awqati sittatu awqatin ada 6 waktu sampai sini dulu dah ya panjang lagi nanti ya summa lam ini. Ya kita sekarang udah gampang, udah ada jam, udah ada jadwal. Ini waktu dulu, zaman dulu ngukur waktu gitu ya, lihat matahari ini ya. Hah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damanafa bilum bidaraini amin. Qala halaman ya 89 ya 3 baris dari bawah. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda man asbaha wad dunya akbaru hammihi yalzamuhullahu ta'ala ya gitu ya qalbuhu salasa khisalin hammun layan kotiu anhu abadan wa suglun la yatafarragu minhu abadan wa fakrun la yablugu muntahahu abadan ya. Nah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bilang ya man asbaha siapa orang yang di pagi hari ya bangun tidur wa dunya akbaru hammihi sedangkan dunia yang paling gede paling besar yang dibingungin gitu. Jadi baru bangun tidur tuh yang dipikirin masalah dunia gitu ya. Nah, itu kata Nabi kalau dia begitu tuh ya lazamuhullahu ya ta'ala qalbuhu salasu khisalin. Allah tetapkan tuh di hati orang itu ada 3 macam gitu ya. Jadi kalau kita melek tuh bangun subuh bangun tuh ya pagi melek bangun itu kalau kita pikiran kita dunia yang kita pikirin tuh Allah ya taruhin di hati kita ada 3 macam nih yang nggak bakal hilang. Apaan tuh? Hamun layan kotiu anhu abadan bingung yang nggak habis-habisnya selamanya tuh ya tuh Allah bikin gitu karena melek mata kita yang kita pikirin ya dunia gitu satu tuh ya jadi kebingungan terus gitu ya hanya melek mata kita itu ya bersyukur sama Allah ya kan gitunya kita begitu melek mata kita tuh alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya langsung kita kalau kita masih ada waktu tuh sebelum fajar ya kita wudhu kita sholat itu istighfar di situ kan ya wabil asharihum yastaghfirun ya jangan pikirin ya dunia jangan pikirin gitu ya pikirin atuh ya yang kita pikirin ya istighfar apa minta sama Allah di situ ya gitu ya jangan pikirin kebingungan kita gitu hanya Nabi ya jadi kan gitu wala taj'al ya gitu dunia akbaru hammina wala mablagha ilmina tuh dalam doa kan gitu Allah ya Nabi bilang la taj'alid dunya akbaru hammina ya Allah jangan jadikan ya dunia ini yang paling gede yang paling benih yang
yang kita ya pikirin, kita bingungin ya, wala takbaru ahamina wala ya gitu, wala tusallit alaina mala yarhamuna ya, jangan diberikan kepada saya ya, pada kami ya orang yang enggak punya sifat kasih sayang tuh ya. Itu Allahumma la taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina, dan juga jangan dunia itu menjadi tujuan dari ilmu kita. Kita punya ilmu tujuannya buat dunia, jangan. Nah ya, wala tusallit alaina mala yarhamuna tuh ya. Nah itu doa ya gitu. Nah itu ya, jadi kalau bangun tidur tuh pikiran kita dunia, nah Allah taruhin tuh di hati kita itu 3 macam, bingung yang enggak putus-putusnya, wasuglun la yatafarragu minhu abadan, dan sibuk yang enggak putus-putusnya, yang enggak selesai-selesainya, sibuk aja tuh selamanya ya, enggak ngapa-ngapain aja sibuk. Gitu ya. Nah iya, karena pikirannya tuh melek mikirin dunia. Nah ya, sekarang dikagak ngapa-ngapain tuh, nggak dagang, nggak ngapa, sibuk ya, diajakin tuh ya, diajakin sholat, diajakin berjamaah, diajakin ngaji hampir lagi ya, belum sempet ya, nggak sempet, padahal nggak ngapa-ngapain, lagi dagang lagi kagak ya, dagang lagi sepi ya, seharusnya dagang sepi ya ngaji ya, dagang sepi dikagak ngaji gitu, dagang rame sih pantes. Ya, kalau lagi ramai nggak ngaji pantas. Kenapa? Ya ramai, gitu ya. Ya gitu. Nah kalau nggak lagi sepi, nggak ngaji ngapain? Hah? Apa? Nah, gitu ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Itu yang sibuk, namanya sibuk nggak ngapa-ngapain tuh. Itu seharusnya ya udah nggak dagang ya ngaji dah gitu ya. Kan kalau kita ngaji kan Allah bukain nanti pintu ya, pintu rezeki, pintu doa kita, mustajabah apa semua kan gitu ya. Nah kagak juga. Nah ini karena awalnya tuh begitu, karena awalnya bangun tidur tuh yang dipikirin duit, pikirin duit itu ya, dunia yang pikirin. Nah itulah jadinya Allah taruhin tuh bingung terus-terusan ya, sibuk terus-terusan, sibuk terus tuh gitu ya. Layat apa rogu tuh suglun. Nah terus lagi wapakrun laya belugu muntahahu abadan, fakir ya, kebutuhan miskin tuh laya belugu muntahahu, yang enggak sampai batasnya dah tuh, kurang mulu gitu tuh fakir kan. Ini kurang mulu tuh ya, lama apa layap lugu muntahahu, tidak sampai kepada ya puncaknya abadan selama-lamanya ya, karena merasa kurang terus ya, udah ada kurang, nggak cukup, fakir gitu ya. Tuh ya, ini jangan biasain ya, bangun tidur tuh ya, udah bacain bangun ya, ucapin kalimat ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur gitu ya. Kita wudhu, kita sholat dah ya gitu ya, minta sama Allah gitu, istighfar lah ya, jangan macam-macam doa kita di situ ya, istighfar yang Allah suruh, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur ya hendaklah kita istighfar tuh ya, baca istighfar tuh gitu. Nah itu ya. Waruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Abdullah bin Mas'ud itu bilang ya, ma ahadun asbahal yauma bin nasi illa wa huwa ya dai ya wa huwa daipun wa maluhu ariyatun ya gitu ya. Ya, padaipu murtakhilun wal aru ya ya wal ariyatu ya muaddatun gitu ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya ma ahadun asbahal yaum bin nasi ya, tidaklah seseorang tuh di pagi hari kita terhadap orang lain tuh ya gitu, illa kecuali kita ini menjadi apa, wa huwa daipun gitu, dia itu menjadi tamu ya. Jadi kita nih ya, setiap orang tuh di pagi hari itu terhadap orang lain itu kita seperti tamu. Nah harta kita wa maluhu, dan hartanya itu ariyatun, harta kita itu laksana pinjaman ya, titipan gitu ya. Nah padaipu, kalau yang namanya tamu murtahilun, kalau namanya tamu bakal berangkat
masa didiam situ terus. Tamu udah ya, masa tamu itu tamu kan bakal pulang gitu ya. Tahu. Nah, wal ariyat tuh kalau pinjaman tuh harta itu pinjaman, itu mau udatun itu bakal dipulangin. Ya, namanya itu. Hanya kita kan ya, jadi kita terhadap orang nih begini gitu. Kita laksana tamu, kita kumpul begini, tamu. Nah, habis itu kita ngapa? Pulang. Hilang lah tuh habis. Ya, kan gitu. Mati. Kita mati kan berarti kita pulang udah. Nah, sekarang kita punya duit kita sama juga pinjaman. Ya, begitu kitanya mati, dia ambil sama orang kan. Tuh gitu ya. Itu kata Ibnu Mas'ud itu ya. Jadi setiap orang itu kita ya, terhadap orang lain begitu. Jadi kita laksana tamu dengan ya diri kita nih laksana tamu, duit kita laksana pinjaman gitu ya. Nah, kita tamu ya mesti pulang, nah pinjaman mesti dipulangin gitu ya. Nah, gitu ya. Qala al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala, berkata Fudail bin Iyad rahimallahu taala ya, ju'ila syarru kulluhu fil baiti fi baitin wahidin wa ju'ila miftahuhu hubbud dunya wa ju'ila al-khairu kulluhu fi baitin wahidin wa ju'ila miftahuhu az-zuhdu fid dunya. Kata Fudail bin Iyad nih ya gitu, ju'ila syarru kulluhu, dijadikan tuh keburukan semuanya itu ada di mana? Fi baitin, semua ada di rumah ya. Kebaikan keburukan tuh semua ada di rumah ya, di fi baitin wahidin, artinya satu rumah. Waju ila miftahuhu, dijadikan tuh kunci keburukan itu adanya apa tuh? Hubbud dunya, karena cinta sama dunia. Jadi kalau kita cinta sama dunia tuh berarti rumah kita jelek gitu ya. Hubbud dunya. Waju ilal khairu kulluhu fi baitin wahidin, dijadikan kebaikan tuh adanya semua di rumah sama ya. Jadi baik buruk ada di rumah. Waju ila miftahuhu az-zuhdu fid dunya, dijadikan tuh kunci kebaikan di rumah itu adalah zuhud terhadap dunia. Jadi kalau rumah kita mau bagus ya, di rumah kita biar ada ya punya sifat zuhud. Nah, kalau rumah kita mau jadi jelek yaitu hubudun dunia ya, artinya serakah tuh sama dunia, sayang sama dunia gitu ya. Ya, jadinya jelek tuh gitu ya. Nah, gitu ya, semua tuh ada. Waruya warwa Sabit an Anas bin Malik, telah meriwayatkan Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallam bersabda ya, qala Allah taala, Allah berfirman, ya prahu abdil mukmin ya gitu, ya prahu abdul mu'mi abdi al mu'minu iza basattu lahu say'an minad dunya wa zalika ab'adu lahu minni wa yahzanu iza ibtaratnya alaihi dunya wa zalika aqrabu lahu minni. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah yahsabuna annama namudduhum bihi ya gitu min malin wa banin nusari'u lakum fil khairat bal la yash'urun ay la ya'lamun anna zalika fitnatun lakum. Itamnya diriwayatkan ya dari Anas ya bin Malik, dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman nih, hadis qudsi, ya prahu abdi al mu'minu, kata Allah, hambaku yang mukmin katanya girang, iza basattu lahu syai'an minad dunya, apabila saya ya lapangkan ya kepadanya itu sesuatu dari dunia ya, kata Allah, hambaku yang mukmin kalau saya berikan dia keluasan dari dunia girang, benar kan? Iya ya gitu ya, kalau Allah kasih kita keluasan tuh dunia, nah itu girang kita
gitu ya. Nah, tapi Allah bilang wazalika ab'adu lahu minni, itu adalah hamba yang jauh dari saya. Ya, enggak dekat sama Allah. Ya, kita bilang, tapi Allah enggak demen sama kita gitu ya, jauh dari Allah. Wa yahzunu, dan dia duka cita tuh si hambaku tuh ya, duka cita izab tarat alaihi dunya ya, apabila dunianya picik, pataribatnya gitu ya. Nah, picik dunianya, wazalika aqrabu minni, maka dia itu ya yang dekat sama saya gitu. Jadi kalau dunianya ya dikit, nah itu dekat sama Allah. Kalau dunianya banyak ya, nah itu jauh sama Allah. Sumatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca hazil ayat ya, ini ayat yahsabuna annama numiduhum bihi mimalin wa banin. Ya, mereka sangket tuh yang kami ulurkan mereka itu dari harta dan anak, nusari ulakum fil khairat, itu membuat ya mereka itu segera bagi mereka itu kebaikan, balla yasurun ya, bahkan mereka tuh nggak tahu ya, katanya aila ya'lamuna, mereka nggak tahu annazalika fitnatun, bahwa itu adalah fitnah, cobaan bagi mereka tuh ya. Jadi kalau ya Allah lapangin banyakin gitu duit, itu adalah merupakan satu ya fitnah, cobaan itu ya. Wa an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, radhiyallahu taala anhu qala, kata Anas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, telah keluar Rasulullah sallallahu pada suatu hari ya. Wa huwa akhizun biyadi ya, biyadi Abi Dzar, dan Rasulullah memegang tangan Abu Dzar. Faqala, kata Nabi, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, inna baina yadaika aqabatun kaudun. Itu kata Nabi, sungguhnya di hadapan kamu itu ada akobah, ada rintangan yang yang berat ya, gitu ya, di hadapan kamu itu kamu bakal adepin datang tuh, yaitu ya, nah, rintangan yang sangat berat itu. La yas'uduha illal mukhaffifu illal muhibbuna, tidak bakal bisa tuh naik ya rintangan itu, artinya tanjatan yang berat itu ya, kecuali orang yang bebannya ringan. Kalau yang bebannya ringan bisa nanjat. Nah ya, kayak kita jalan ke puncak gitu, naik mau gunung, kalau bawa bebannya berat, iya, naiknya ngesot, ngepot gitu. Nah kalau yang nggak bawa beban kan, jalan aja cek-ceket, itu enak tuh ya. Nah ilan mukhibun. Qala, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ana minal muhibbina au minal muskilin. Ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang ringan apa orang yang banyak bebannya ya, yang berat nih saya nih. Qala, kata Nabi, aindaka ta'amu yaumika, gitu. Kata Rasulullah, apakah kamu punya makanan untuk hari ini, untuk hari kamu ini? Kalau lu punya makanan enggak? Ya, kayak kita ada punya beras enggak hari ini? Gitu, ya. Nah, qala, kata Abu Dzar, na'am, ada. Ya, beras sih ada. Gitu, ya. Qala, kata Nabi lagi, tanya lagi, wa ta'amu kan? Kalau buat beras yang bakal hari besok, ada enggak? Ada, masih banyak. Iya, nah sekarung ya, belum dapat budi ya. Iya, dapat budi ya sekarung. Ya, gitu ya. Nah, ta'amu qadin tuh, makanan yang besok masih ada enggak? Ada, gitu ya. Qala, kata Nabi, ya kata Abu Dzar tadi bilang, na'am, ada buat besok. Qala, Nabi lagi, wa ta'amu ba'da qad, ya, makanan buat besokan. Gitu ya. Jadi hari sekarang, hari besok, besokan tuh 3 hari. Ya, gitu ya. Nabi tanya, qala, ya, gitu ya. Ba'da qala, kata Abu Dzar, la, ya, gitu. Kalau sampai 3 hari enggak dah, yang 2 hari doangan gitu ya. Ai dapatnya 3 liter. Budinya. Iya, kalau yang 10 liter.
Itu ya. Nah, wadokotin tuh bilang enggak. Nah, ya, falau kana indaka tuh kata Nabi, kalau ada pada kamu salah satu ayamin, kalau ada tuh makanan buat 3 hari, ya kunta minal muskilina, kamu termasuk orang yang punya beban berat. Gitu ya, tuh ya, kalau punya beras buat cukup 3 hari gitu ya, berarti punya beban berat tuh gitu ya, besok dari kiamat itu ya. Ya, 3 hari gitu. Udah lama tuh nggak beras. Nggak ada beras di rumah. Nggak ada beras. Iya, nggak punya beras Bal ya. Ya, tapi makan di warteg. Di rumah ibu. Karena kayak gitu kita nggak perlu beras dah, yang penting duitnya aja. Ada nggak duit buat beli beras besok? Wah, sebulan aja. Wah, ada cukup nggak habis itu. Nah, berarti minal muskilin, berarti orang yang beban tuh. Ya, jadi dia nanti nggak bisa nanjat tuh. Gitu, ya, tuh, ya, itu, ya, lihat karena apa tuh Nabi kata orang kalau dimati di kantongnya tuh masih ada duit tuh 1 dinar dirham itu bakal ditanya nanti gitu. Ya, nah gitu ya, nah itulah ya, nah ya di sini kan judulnya itu ya, utamakan kefakiran kan gitu, babnya tuh ya Raddud dunya gitu ya. Ya menyingkirkan dunia ya, jangan sampai ya kita punya hubud dunia gitu ya. Jadi punya boleh tapi jangan hubu ya, jangan cinta. Kalau cinta kan sayang ya, sayang nggak mau keluar gitu ya. Nah ya punya nggak apa-apa boleh gitu. Jadi zuhud, orang yang zuhud tuh orang yang ya, ya nggak sayang sama dunia, dipunya dunia ya, ada orang butuh ya ditolongin, orang hajat punya gitu, kasih bantuin apa gitu. Nah itulah ya, itu yang namanya dia nggak sayang. Nah kalau sayang kan orang butuh ngapa kagak ya, kalau mau minjem mesti ganti ada lebihnya gitu ya. Nah itu berarti kan hubung dunia dia ya, nggak mau keluar tuh dunianya ya, kecuali ada untungnya. Nah gitu ya. Nah kalau orang yang zuhud ya, dia itu mencari untungnya sama Allah sunnah gitu ya. Nah ya dikeluarin, nah nyari untungnya sama Allah gitu ya, karena sedekah ya, sedekah itu ya gitu ya. Nah bisa tuh ya, itu masalah Raddud dunya babu sobri alal balai wasiddati, sampai sini udah ya gitu ya. Nah, ya babu tentang sabar atas bala dan kesulitan gitu.